Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai ilmu pengetahuan dalam Islam. Tapi sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazifah Revi dari Informatika 24A1. Saya Ajeng Siva Ardani dari kelas 24A1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Suban Buton. Saya dari kelas Informatika 24A2. Saya Rizky Ardiansyah Kurniawan dari kelas 24A1. Di sini saya akan menjelaskan blok materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu merupakan segala bentuk proses kegiatan terhadap suatu kondisi atau keadaan tertentu dengan cara memakai alat, cara, metode, dan prosedur. Secara istilah, ilmu berasal dari serapan bahasa Arab, yaitu alama, yang berarti pengetahuan. Menurut Oxford Dictionary, pengertian ilmu yaitu aktivitas berpikir yang mencakup suatu sistematika, struktur, dan perilaku. Sementara itu, pengertian ilmu dalam perspektif Kamus Bahasa Indonesia, kata ilmu memiliki arti pengetahuan terkait bidang tertentu dan dibuat secara sistematis. Jika dipandang dari sudut holistik, ilmu merupakan kumpulan berbagai pengetahuan yang didasarkan pada teori dan sumber yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Islam, ilmu berakar dari bahasa Arab, yaitu alim atau ilm, yang berarti mengetahui. Ilmu bisa diartikan sebagai suatu atau sebuah pengetahuan yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Ilmu ini dapat diperoleh dari proses pembelajaran seperti membaca, menulis, dan memahami sesuatu. Dalil-dalil menuntut ilmu. Yang pertama, Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kedua, Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Ketiga, Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Ia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Dan yang keempat, Taha ayat 114. Dan katakanlah, wahai Nabi Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Selanjutnya, keutamaan muslim menuntut ilmu, yaitu orang berilmu diangkat derajatnya. Ilmu adalah warisan para nabi. Orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Orang berilmu juga dimudahkan jalannya ke surga, dan orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Keutamaan muslim menuntut ilmu. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dan yang terakhir, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Selanjutnya adalah sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ilmu dalam Islam, berisi wahyu Allah yang mencakup petunjuk hidup, hukum, moral, dan dorongan untuk menjalani ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Yang kedua ada hadis atau sunnah Rasulullah, mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga ada ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama pada suatu masa atas permasalahan hukum atau penafsiran digunakan ketika Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara langsung. Yang keempat ada qiyas atau analogi, metode penalaran untuk menerapkan hukum pada kasus baru berdasarkan kemiripan sebab, terutama dalam fikih. Selanjutnya ada akal dan observasi atau tafakur dan tadabbur, dalam mendorong penggunaan akal untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dan yang terakhir ada ijtihad atau
usaha ulama untuk menafsirkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam sejarah peradaban Islam, ada beberapa ilmuwan yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Di antaranya ada Al-Khawarizmi yang memiliki kontribusi di bidang matematika, astronomi, dan geografi. Beliau memberikan dampak pada sistem bilangan dan aljabar yang menjadi fondasi matematika modern dan mempengaruhi ilmu komputer di dunia. Kedua, ada Ibnu Sina yang berkontribusi di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Bukunya diterbitkan beliau berjudul Al-Hanum digunakan sebagai buku teks kedokteran di Universitas Eropa yang membentuk praktikum medis modern. Yang ketiga ada Al-Biruni yang berkontribusi di bidang astronomi, antropologi, dan geografi, serta matematika. Beliau memberikan dampak pendekatan empiris yang mempengaruhi metode ilmiah modern, terutama dalam astronomi dan ilmu sosial. Yang keempat ada Ibnu Haytham yang berkontribusi di bidang optik, metode ilmiah, dan astronomi. Dampak yang diberikan beliau cukup besar, di antaranya adalah karya yang mempengaruhi ilmuwan seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler, serta pengembangan teknologi optik seperti kamera. Yang kelima ada Al-Zahrawi yang memiliki kontribusi di bidang kedokteran dan bedah, serta farmakologi. Dampak yang beliau berikan cukup besar, yakni buku yang diterbitkan berjudul Al-Tasrif menjadi referensi bedah di Eropa, sehingga Reinach memajukan praktik bedah modern. Keenam, ada Jabir Ibnu Hayyan yang berkontribusi di bidang kimia dan alkimia. Beliau menulis kitab alkimia yang memperkenalkan klasifikasi bahan kimia, serta teknik kimianya mempengaruhi perkembangan ilmu kimia di Eropa, terutama pada masa Reinach.